untuk record. Terima kasih. Baik. Kita mau mulai. Share screen. Manage. Oke. Siap. Nah. Sudah terlihat belum? Aku nggak bisa lihat adik-adik nih. Belum, cuman ada tulisan Masih hitam. Vicky_Madya has started screen sharing. Oh iya, oke. Kalau sekarang udah terlihat? Sudah. Oke, siap. Oke deh, kita langsung ya. Mulai sebentar. Oke. Tema hari ini adalah janji harus ditepati. Nah, sebelum kita masuk ibadah sekolah minggu pada hari ini, karena kita hari ini sudah bersukacita, berkumpul, bertemu dengan teman-teman satu sama lain. Kak Vicky mau ajak adik-adik nih untuk nyanyi lagu. Wah, kok nggak mau di next ya? Sebentar. Harus penuh kesabaran nih. Oh. Sebentar ya adik-adik. Sedih, tapi nggak apa-apa. Oke. Kita langsung aja play. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan dengan hati kita yang bersyukur. Karena kasih Tuhan sudah baik pada kita. Nyanyi yang semangat ya adik-adik. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersukacita dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersukacita dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ya. Oke, kita sudah datang ke bait Tuhan dengan hati yang bersyukur karena kasih Tuhan yang sudah baik atas hidup kita semua. Nah, adik-adik, apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kak Vicky, Dalam mau nanya Kak Vicky.
Iya, siapa ini? Tadi udah foto belum ya? Udah apa? Udah foto belum? Udah foto belum? Belum? Udah tadi udah. Belum dong. Tenang aja. Nanti ada sesinya sendiri. Oke? Gimana nih? Udah pada siap mendengarkan firman Tuhan belum? Udah. Udah. Oke. Sekarang kita beneran mau masuk ke ibadah sekolah minggu. Nah, dengan doa pembuka. Siapa yang mau jadi volunteer untuk pimpin doa pembuka? Ayo racing. Adakah yang mau pimpin doa pembuka? Ayo, Adakah yang racing? ayo tunjuk jari. Tuhan. Dasya. Oke. Silakan Dasya pimpin doa pembuka. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi ini Tuhan. Tuhan, kami ingin memulai sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus berkati jaringan dan guru-guru. Tuhan Yesus berkati dan berkati kami juga agar bisa mendengarkan dan bisa mencontoh apa yang dicontohkan dan diberitahu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Dasya untuk doanya. Oke, sekarang kita mau menyambut firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kak Vicky percaya adik-adik semua pasti udah siap mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Oke, wah Kak Vicky lihat semuanya udah berseri-seri nih. Ada yang senyum-senyum. Ayo dong senyumnya tunjukin. Kita mau nyanyi sama-sama nih. Kita mau kasih tahu semua orang bahwa hidup kita tuh bukan yang kita lagi, tapi karena Tuhan Yesus sudah tinggal di dalam kita. Oke, nih sambil tunggu, Kak Vicky mau share screen. Hidupku bukannya aku lagi.
Oke. Alkitabnya sudah disiapkan semua? Sudah. Sudah. Semuanya mempersiapkan Alkitab. Oke. Bu, Mari Kak. kita siap dalam. Ini siapa? Ini Dira. Oh, Dira. Iya, Dira. Kenapa di aku semuanya ketutupan? Present screen-nya Oh, semuanya udah. ketutupan. Sekarang udah terlihat, Dira? Oh, sudah. Sudah. Oke, iya. Jadi ada kendala di laptopnya Kak Vicky nih. Tapi nggak apa-apa deh, pelan-pelan ya. Nanti kalian kalau misalkan tertutup atau apa, boleh info aja langsung. Oke. Nah, ini tadi yang kita nyanyikan. Oke, mari kita siapkan hati. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini Kak Vicky mau pimpin doa. Oke, mari lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari pagi hari ini sampai sekarang kami berada di ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati Ibu Sri yang akan membawakan firman pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Sri melalui firman-Mu ya Tuhan, bisa memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, silakan Ibu Sri. Ya, terima kasih Kak Vicky. Selamat pagi anak-anak kesayangan Tuhan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, Pagi, Bu. ya, apa kabarnya hari ini? Ayatnya apa, Bu? Bu Sri tanya dulu. Sehat semua? Sehat. Puji Tuhan. Yuk, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, sudah sehat-sehat, Bu Sri senang sekali. Sehat semua. Yuk, kita akan memulai membaca Alkitab dari kitab Kejadian 15. Kejadian berarti perjanjian apa, sayang? Perjanjian apa? Perjanjian lama. Yang pertama, kitab yang paling pertama itu adalah kitab Kejadian. Kejadian 15 ayat 1 sampai 2. Disambung ayat 17 sampai dengan 18. Sudah ketemu. Bu, kayaknya maksud Ibu Kejadian 15 ayat 1 sampai 12 deh, Bu. Bukan Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 15 ayat 1 sampai 2. Kejadian 15 ayat 1 sampai 12. Disambung ayat 17 sampai 18. Iya, tadi Ibu bilang itu Kejadian 15 ayat 1 sampai 2. Ya. Maafin ya. Yuk, sudah ketemu semua? Bu Sri, Ya. judulnya Perjanjian Allah dengan Abram, jadi tentang keturunannya kan? Iya. Sudah ketemu semua, anak pinter? Sudah. Sudah. Yuk, kita mulai membaca. Kenik sudah ketemu, sayang? Sudah? Sudah, Bu. Sudah semua ya. Bulan sudah? Sudah. Ya. Yang pertama, Bulan. Baca Bulan ayat yang pertama. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel Halo, menyanyikan sayang. ya. Kejadian 15 ayat yang pertama. Ini udah kok, Bu. Perjanjian Allah dengan Abraham, bukan Musa, nak. Yang pertama itu kemudian datanglah firman Tuhan. Betul? Judulnya Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Sudah, Bulan?
Boleh aku yang baca enggak, Bu Sri? Ya, nanti sesudah ini ya, sesudah Gilbert baru ke Bulan. Oke, ayo. Oke. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Dalam suatu penglihatan, jangan takut Abraham, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Ya, Bulan sudah? Bulan sudah? Jadi, Bu. Belum? Boleh saya aja nggak, Bu? Bulan udah ketemu belum, Nak? Nggak jadi, Bu. Belum? Yang kedua, sayang. Ya, yang kedua yuk baca yang kenceng. Pinter. Udah ketemu kan? Nggak jadi. Kenapa? Tadi kan belum ketemu, Nak. Tadi kan belum ketemu. Jadi biar ketemu dulu gitu, anak pinter, anak cakep. Sekarang Bulan yang kedua pinter. Sudah ketemu belum, Nak? Sudah ketemu belum, sayang? Sudah. Ya, yang kedua yuk, yang kenceng suaranya. Yang kedua coba yang kenceng suaranya. Bulan? Atau Bulan yang ayat yang ketiga? Ya. Bulan ayat yang ketiga? Oh, Gendis. Ayo Gendis dulu. Ayat yang kedua. Bu, saya nanti mau, Bu. Iya, gantian, Nak. Gantian, sayang. Semua kebagian ya, pinter. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau bagikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Ya. Ayat yang ketiga, Brenda. Yang ketiga kan ya, Bu? Ya, betul. Lagi kata Abraham, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ya. Ayat yang keempat, Libe. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warisanmu, melainkan anak kandungmu, ialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat yang kelima, Dira. Yang kelima kan, Bu? Ya, betul. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya. Yang keenam, Charlie. Yang kenceng sayang, bacanya ya pinter, biar temennya kedengaran, anak pinter. Challenge. Bu Sri kok nggak kelihatan ya? Halo sayang, anak pinter. Charlene kali, Bu, namanya. Matanya Bu Sri nggak kelihatan. Ayo Charlene. Oh, Charlene. Charlene. Ayo pinter. Ayat yang ke-6 sayang. Belum ketemu ya sayang ya? Sudah ketemu belum sayang? Belum, Bu. Belum? Belum ya? Oh ya, nanti ya sayang ya. Sekarang Faren dulu, ayat yang ke-6 sayang, Faren. Ayat yang ke-6 pinter. Suara saya kedengaran, Bu. Ayat yang ke-6 pinter, Faren. Ya, suara saya kedengaran. Ayo, yang kenceng. Lalu percayalah aku
Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Iya, pinter. Ayat yang ke-7, Tisha. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu, menjadi milikmu. Ya, ayat yang ke-8, Ben. Ben, ayat yang ke-8, sayang. Saya, Bu. Ya, ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8. Oke. Kata Abram, ya, Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Ya, ayat 9. Dasya. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Iya. Ayat yang ke-10. Bulan, halo Bulan. Ayat yang ke-10, sayang. Ya, Bu. Ya, pinter. Ambilnyalah. Diambilnyalah sebuah itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Iya, pinter. Ini siapa yang belum ya? Bastian. Ayat yang ke-11, sayang. Bastian. Ya, Bu. Ayat yang keberapa, Bu? Yang ke-11, pinter. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ayat yang 12, Nak. Ayat yang ke-12 itu perjanjian Abraham tadi, sayang. Kejadian 15. Sekarang ayat 12, pinter. Ayat berapa sih, Bu? Yang ke-12, Nak. 12. 12. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Iya, pinter. Yang belum siapa? Oh, Kirana. Sekarang ayat yang ke-17, Kirana. Kirana. Halo, Kirana, anak pinter. Temenin Bu Guru saya. Kirana, adakah? Halo, Kirana. Ada tidak ya? Halo, Kirana. Oh, Ben aja. Halo, sudah ada? Kirana? Ayat 17, Nak. Halo, Kirana? Ayat 17, sayang. Ayat 17. Ketika Ayat yang 17, pinter. ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perayaan asap beserta suluh yang berapi lewat antara potongan-potongan daging itu. Ya, benar. Ini Ben Sandoko mana ya, Ben? Ben Sandoko, halo. Ayat yang ke-18. Benedik Sandoko, halo. Halo, Ben.
Halo Pinter. Ben, dengar suara Bu Sri, Ben. Ben, mana nih Ben? Halo Ben. Ben. Bu, saya sudah ketemu. Oh, iya, Pinter. Halo Ben, ayat yang ke-18 sayang, anak Pinter. Belum ketemu, Bu. Belum ketemu. Tolong Tisha, baca yang kenceng Tisha. Halaman ayat 18 sayang. Ayat 18. Ya, Pinter. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah aku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Iya, Pinter. Terima kasih anak-anak hebat, anak-anak pinter. Tuhan berkati. Sebelum bercerita, Bu Sri mau tanya dulu. Siapa kalau malam hari ini, malam-malam di langitnya lagi cerah gitu ya. Terus padang bulan terang banget. Kelihatannya itu langitnya itu warnanya apa ya kalau cerah gitu malam-malam itu? Kelihatan warna apa itu langit? Warna apa ya? Biru tua. Betul, biru tua. Nah, Bu Sri tanya nih, kalau anak-anak melihat ke atas gitu ya, cerah biru tua itu apa yang kelihatan ya di langit ya? Bintang, Biasanya bulan. kelihatan bintang-bintang, tapi karena sekarang udah ada banyak lampu, jadi nggak bakalan kelihatan. Gitu ya. Kelihatan 1, 2, 3. Betul. Kira-kira kalau Bu Sri minta tolong jumlah bintang yang di langit itu ada berapa gitu? Siapa yang bisa ngitung? Tunjuk jari. Bu Sri, aku tahu kalau di alam semesta ada Terus 200 million bintang. wah, udah valid kah? Pasti. Million itu berarti atasnya quintillions. Oh iya. Tapi itu juga perkiraan manusia loh, belum pasti loh. Itu perkiraan manusia. Yang detail ngitung satu. Sri, Itu bisa katanya sampai Papa sama Bude saya, zamannya Papa sama Bude saya, bintang itu banyak di langit. Jadi hampir satu langit full sama bintang, tapi sekarang cuma dikit. Juga itu banyak. galaksi. Kalau galaksi bisa penuh dengan 100 miliar bintang sampai 300 miliar bintang di galaksi kita. Ya, tapi itu juga perkiraan manusia. Perkiraan manusia belum tentu itu valid, belum tentu itu benar. Karena yang namanya ngitung itu harus satu-satu. 1, 2, 3 gitu. Mereka itu hitungnya pakai matematika. Betul. Hitungan matematika. Betul Kak Brenda. Jadi kalau zaman dulu itu karena lampunya itu kelip-kelip ya. Walaupun pakai listrik kelip-kelip gitu ya. Jadi ke atas itu wah isinya itu bintang semua. Dan Bu Sri, kalau bahasa belum ada kompas, orang-orang itu pakai bintang untuk menemukan lokasi-lokasi seperti pulau-pulau yang ada di bumi. Iya, betul. Dan kalau kita lihat itu tuh bertebaran. Ada yang kelihatan gede, ada yang kecil sekali. Tapi yang namanya bintang itu memenuhi langit. Dan manusia tidak berkuasa. Tidak bisa menghitung jumlah bintang berapa. Sekian miliar, ratus ribu mil. Enggak. Itu perkiraan. Tapi kalau yang validnya itu manusia tidak akan bisa menghitung bintang-bintang yang bertebaran di langit itu. Jadi, Bu, tuh ya sayang. sebenarnya itu kalau misalnya kira-kira nanti tahun 3000 seharusnya udah bisa tahu berapa dengan jelas dengan yang benar. Oh gitu. Ya. Soalnya pasti itu teknologi udah berubah. Betul. Secanggih-canggihnya teknologi, masih canggih siapa ya? Tuhan. Yesus. Tuhan Yesus. Allah, Bu. Allah. Allah. Canggihnya manusia tidak akan melebihi kekuasaan Tuhan. Yang paling tinggi adalah kuasa Tuhan.
Jadi yang tahu jumlahnya bintang hanya Tuhan. Jadi kita melihat jumlahnya bintang itu, wow, semua langit di mana aja ada. Kelap-kelip, 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 biar. Jadi manusia tidak berkuasa. Kalau misalnya ada teknologi yang canggih sekalipun, itu hanya perkiraan. Dan yang tahu jumlahnya itu hanya Tuhan. Di atas segala-galanya adalah Tuhan. Jadi yang tahu semuanya hanyalah Tuhan. Manusia hanya perkiraan, hanya prediksi saja. Tapi walaupun seperti itu, manusia tetaplah lumayan hebat. Hebat, karena teknologinya sudah canggih, hebat. Tetapi mas di antara yang hebat-hebat itu masih hebat siapa? Yang paling hebat Tuhan. Manusia belum boleh disebut hebat, tapi yang paling hebat adalah Tuhan. Tuhan itu di atas segala-galanya. Yakin itu anak-anak? Yakin tidak? Yakin, ya. Nah, sekarang Bu Sri juga mau tanya nih. Anak-anak kalau ke pantai, di tepi pantai itu anak-anak suka main apa itu? Air dan pasir. Ya. Jadi Aku paling benci kalau ada pasir. ya juga tidak akan bisa menghitung pasir yang di tepi laut. Bisa anak-anak menghitung pasir? Nggak bisa, terlalu kecil. Kalau bintang itu besar, tapi banyak banget besar-besarannya. Ya, kalian ngambil pasir segenggam, wah, kalau dihitung gimana itu? Ada yang lembut banget, tidak akan bisa menghitung pasir di laut. Nah, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Abram, Bapak Abram. Anak-anak pernah tahu cerita tentang Abram? Coba Mbak Vicky punya gambarnya. Coba kita lihat. Mbak Vicky punya gambarnya Abram yang cakep banget. Yuk kita lihat yuk. Bapak Abraham, Tuhan berjanji kepada Bapak Abraham. Janjinya apa? Janjinya? Ya, Mbak Vicky belum ya? Belum kelihatan ya, Nak ya? Maaf ya. Tadi habis mati lampu, jadi laptopnya disconnected. Waduh, mati lampu Kak Vicky. Iya, Budi. Waduh. Ini kendalanya banyak anak-anak ya. Tapi sabar ya. Sabar yuk. Anak-anak siapa yang pernah tahu Bapak Abraham? Siapa? Ya, siapakah Bapak Abraham itu? Bapak Abraham adalah seorang. Ya, ayo. Bapak orang yang beriman Ya. Kepada Tuhan. Betul, pintar. Abraham adalah bapak yang beriman. Ada lagi yang tahu? Siapakah? Aku. Ayo Faren. Bapak Abraham itu adalah bapak yang sudah tua tapi tidak memiliki anak. Betul. Bapak Abraham itu udah tua. Ada lagi? Ayo, siapa Bapak Abraham? Bapak Abraham itu siapa sih? Bapak Abraham itu Bapak Abraham adalah manusia yang paling mempercayai Tuhan. Betul. Ada lagi? Siapakah Bapak Abraham juga adalah manusia yang manusia pertama yang pernah berbicara dengan Tuhan. Oke. Ada lagi? Bukannya, oh iya benar. Masih ada loh. Ayo. Masih ada? Coba, ayo nggak usah takut. Bukannya
si Nuh itu juga bicara dengan Tuhan? Ya kalau zaman dulu itu langsung bicara dengan Tuhan. Kalau zaman Bapak Abraham ya, kalau zaman sekarang enggak. Ayo siapa lagi? Siapakah Bapak Abraham itu? Ayo Keni, ayo mau jawab Keni, ayo. Bapak Abraham adalah orang yang taat dan setia. Betul. Bu Sri. Bapak Abraham itu suaminya siapa? Yang belum, ayo. Abraham itu suaminya siapa? Ya boleh, Mas Dira, boleh mau ke kamar mandi. Bapak Abraham. Ya. Suaminya siapa? Betul? Ayo siapa tadi? Sarah. Ya. Dan? Sarah. Dan? Ada 2. Sarah dan Hagar. Pinter. Masih ada satu lagi. Bapak Abraham itu dari mana? Tadi udah dibaca loh. Bapak Abraham itu tadi dari mana? Dari Ur Kasdim. Iya, betul. Halo Mbak Vicky, sudah bisakah? Halo Mbak Vicky? Waduh, Mbak Vicky keluar lagi ya. Ya udah, sekarang nggak usah pakai ini dah. Mbak Vicky-nya mati lampu. Jadi dia terkendala lampu sayang. Coba Kak Gilbert. Coba Kak Gilbert duduknya yang manis sayang. Bu Sri pengen lihat gantengnya Kak Gilbert kayak apa sih? Coba dengerin Bu Sri. Coba Kak Gilbert gantengnya kayak apa nih? Duduknya yang manis sayang. Share screen-nya mana ya share screen-nya tadi? Ya, nanti sambil nunggu Kak Vicky ya. Kak Vicky-nya lagi ada kendala, Nak. Ya gini kalau namanya Zoom begini kan. Share. Kenapa dikirimkan ke Bu Sri? Sayang. Ya. Nah, dulu yang cerita ya. Ya. Bapak Abraham itu orang yang sangat taat, setia kepada Tuhan. Bu Sri, Ya. temanya apa ya? Nanti sayang, ceritanya belum selesai. Bukannya temanya udah dari tadi ya? Temanya janji yang harus ditepati. Temanya. Nanti kita ini lagi, Mas Gilbert nanti ya, nanti ditulis. Nah, terus Bapak Abraham itu sudah tua banget. Siapa yang punya kakek? Yang rambutnya sudah putih semua. Siapa yang punya kakek? Nah, ya kira-kira seperti itulah. Rambutnya sudah putih. Giginya tinggal 2. Saya punya kakek. Betul. Saya juga punya kakek, Bu, tapi giginya nggak cuma tinggal 2 kali. Oh iyalah, kakeknya masih muda kali. Kakeknya masih 65 tahun. Oh iya, kalau 65 tahun giginya masih banyak. Terus? Emangnya iya ya, dulu kan manusia bisa sampai 600 tahunan. Nah, itu dia. Bapak Abraham ini sebelum punya anak namanya Abram. Bukan Abraham, Abram. Istrinya namanya Sarai. Nah, terus Tuhan bilang sama Bapak Abraham, Abraham, kamu akan mempunyai anak yang banyak sekali. Seperti bintang di langit banyaknya. Sebanyak pasir di laut. Wah, Abraham bingung. Hah? Lah, saya aja udah tua begini. Udah hampir 100 tahun, 99 tahun. Wah, bingung dia. Hah? Mana iya? Masa iya? Saya mau punya anak? Saya udah tua, Tuhan, katanya. Terus, mana Sarah itu? Mandul. Mandul itu apa sih? Sudah tua lansia. Mandul itu tidak punya anak. Abramnya udah 99 tahun. Wah, zaman sekarang jarang yang sampai 99 tahun itu jarang. Paling 65, 67 sampai 79. Ada orang yang lebih dari 100 tahun? Iya, dulu. Nah, terus Abraham
Mana mungkin Tuhan, saya udah tua. Sarah sudah disebut mandul. Nah, janji Tuhan tidak akan pernah meleset. Janji Tuhan pasti akan ditepati. Tuhan kalau berjanji tidak akan melesat. Oh iya, kemarin Tuhan janji, sekarang enggak ada. Kalau Tuhan sudah janji, mau diberikan anak, diberikan keturunan, pasti terjadi. Nah, Abrahamnya bingung. Mustahil aku Tuhan mau punya anak. Istri saya aja mandul. Orang udah bilang itu mandul, nggak punya anak, udah tua kok. Dan aku udah dikru begini. Mustahil Tuhan. Nah, janji Tuhan tidak ada yang mustahil. Janji Tuhan itu iya dan amin. Tetap setia, pasti ditepati. Itu janji Tuhan. Nah, Abraham baru percaya. Oh iya, iya Tuhan. Lupa dia yang ngomong Tuhan. Iya Tuhan, saya percaya. Nah, terus Tuhan membuktikan janjinya itu. Apa buktinya? Tuhan memberi anak, namanya, siapa yang tahu anak Abraham? Ishak. Anaknya Abraham namanya Ishak. Sesudah Ishak lahir, punya adik lagi. Siapa dong namanya? Adanya Ishak siapa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada atau anaknya? Anaknya dong. Jadi Tuhan ditepati. Lahirlah pertama Ishak. Ada yang tahu? Habis Ishak siapa ya? Ismail. Iya. Jadi Tuhan memberikan janji kepada Abraham tidak bohong. Janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan pasti ditepati. Apapun keadaan manusia. Tuakah? Sakitkah? Oh, udah tua renta, tidak masalah bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti ditepati. Nah, itu sebagai bukti janji Tuhan. Tuhan memberikan anak Ishak dan Ismail. Ya, jadi anak-anak, karena anak-anak ini kesayangan Tuhan Yesus, kalau berjanji, tepatilah seperti Tuhan. Jangan janji nggak tepat, nggak apa-apa. Gilbert, yuk besok main bola yuk. Oh iya, pokoknya besok aku mau nyiapin tenaga. Karena mau main bola, mau bertanding, aku harus makan yang bergizi, aku harus istirahat, aku harus banyak minum, aku harus banyak makan protein, biar larinya bisa kenceng. Tiba-tiba nggak jadi. Nggak ngomong lagi sama Gilbert. Kira-kira Gilbert gimana? Udah janji, tiba-tiba nggak datang, nggak ngomong. Gimana Gilbert? Biasa aja gitu ya Gilbert ya. Gimana dong? Halo Gilbert? Iya. Gimana dong? Udah janji, udah disiapan, tiba-tiba nggak datang. Tapi nggak ngomong juga. Gimana kira-kira? Maaf. Sedih nggak? Sedih. Kecewa? Apa? Gimana anak-anak? Kalau janji, temennya janji sama kalian, tiba-tiba nggak jadi tapi nggak ngomong. Gimana? Sedih banget. Udah pakai seragam, udah pakai sepatu bola, udah makan kenyang, udah minum air putih, nggak jadi deh. Kecewa banget. Nah, kira-kira kalau besok dijak janjian lagi, gimana? Tapi bilang, bohong pasti ini. Iya, janji
harus ditepati. Kalau misalnya kalian tidak bisa, minimal kalian WA atau telepon. Halo Brenda, aduh mohon maaf, besok aku nggak bisa datang ke rumahmu ya. Kenapa? Aduh, ini tamu di rumahku banyak banget, saudaraku pada datang, masuk ya saya mau ke rumahmu. Oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wah, padahal aku udah siap-siap nih, bikin es buah loh. Waduh, mohon maaf banget ya. Lain kali, iya deh, nggak apa-apa. Nah itu nggak kecewa, karena dikasih tahu. Tapi kalau janji, biarin aja deh. Nggak ngomong juga nggak apa-apa, ya pasti ditungguin dong. Nah, kalian sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kalau janji, tepatilah janjimu. Karena janji adalah wujud orang yang diamanatkan. Janji anak-anak tidak boleh mengingkari janji. Minum Bu Sri. Betul, makasih nak. Janji tidak boleh diingkari, tetapi janji harus ditepati. Seperti janjinya Tuhan kepada Abraham. Temanya apa tadi? Janji harus ditepati. Janji harus ditepati, sayang. Nanti ada waktunya nulis, Kakak. Ada waktunya nulis, Kak Gilbert. Ya, nanti Kak Vicky kasih waktu ya. Saya pinter. Nanti ada waktunya nulis, sayang. Jadi anak-anakku, anak-anak yang disayangi oleh Tuhan Yesus, jangan ngumbar janji kalau tidak ditepati. Kalau misalnya kalian berjanji, kalian tidak bisa, hubungilah teman kalian. Biar teman kalian tidak merasakan kecewa, sedih, sakit hati. Halo Tisha, mohon maaf aku besok nggak jadi ke rumahmu. Oh iya, nggak apa-apa. Halo Bulan, aku besok nggak jadi ke rumahmu ya, mohon maaf ya. Kalau sudah minta maaf, kecewa, tapi tahu alasannya. Oh iya, memang acaranya lebih penting daripada ini. Oke, bisa lain kali aja. Nah, jadi semua sama-sama sukacita. Tapi yang mengingkari janji, yang membatalkan janji, harus minta maaf. Maafkan saya ya Brenda, bukan saya nggak menepati janji, tapi karena memang ini acaranya lebih penting. Oke, baik. Maafkan saya ya Gilbert, saya terpaksa tidak bisa datang. Oke, nggak apa-apa. Nah, Gilbert, lagi nulis ya nak? Lagi nulis sayang? Gilbert lagi nulis sayang? Yuk kita simpulkan. Kesimpulannya, tepatilah janjimu. Tulis, tepatilah janjimu. Janji adalah Apa Bu tadi? tepatilah janjimu. Sudah? Sudah. Tepatilah janjimu. Karena ya Bu. Karena Tepatilah janjimu. ya, tepatilah janjimu karena Bu salah. Habis itu karena janji adalah sudah? Belum Bu. Karena janji adalah sudah? Lagi. Lanjut. Karena janji adalah wujud WUJUT, wujud. wujud. Wujud seorang
Wujud seorang Di situ yang dapat diandalkan. Wujud seorang yang dapat diandalkan. Wujud seorang yang dapat diandalkan. Sampun? Sudah? Sudah. Belajar bahasa Jawa. tepatilah janjimu karena janji adalah wujud seorang yang dapat diandalkan. Pinter. Betul. Itu aja, Bu. Itu aja. Itu aja. Jadi temanya apa, Bu? Temanya Janji itu adalah andalan. Wow, Hafalannya. apa? ya, Temanya. temanya tadi janji harus ditepati. Janji harus ditepati. Ada ayat hafalan nggak, Bu? Ayat hafalannya ayat yang kelima. Kejadian 5 ya, Bu? Ya. Kejadian. Kenapa, Bu? Boleh dipin punyanya Kak Vicky. Kak Vicky nampilin. Kak Vicky sudah di ini. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Kejadian 15 ayat 5. Keturunan itu akan seperti langit banyaknya. Oke. Sudah? Sudah? Sudah. Coba. Belum selesai. Belum selesai? Belum kah? Yang ayat hafalan. Kalau ayat hafalan nanti bisa ditulis nanti aja ya. Ditulis saja. Ayat yang kelima. Nah, nanti ditulis panjangnya. Oke? Kejadian 15 ayat yang kelima. Tulis gitu aja. Nulisnya nanti. Oke? Kejadian Di 15. sekolah saya nggak usah tulisannya, cuma ayatnya. Betul. Betul. Ya. Coba Bu Sri tanya sekali lagi. Tuhan tadi janji kepada siapa? Abraham. Janji Tuhan sama Abraham mau ngasih apa ya? Mengasih anak. Mengasih apa? Anak. Keturunan. Iya. Keturunannya Abraham itu banyaknya akan seperti apa? Seperti pasir yang ada di laut. Dan? Seperti bintang. Betul. Sebelum Abraham punya anak namanya siapa? Abraham. Istrinya Sarah sebelum punya anak siapa? Abraham. Istrinya? Sarai. Sarai. Ya, Sarai. Sesudah punya anak namanya ganti Sarah. Abram sesudah punya anak namanya jadi Abraham. Waktu Tuhan berjanji sama Abraham, apa yang dikatakan Abraham? Abraham bilang apa tadi? Percaya tidak? Mustahil. Nah, karena istrinya udah apa? Mandul. Usianya Abraham sudah tua. Tapi karena itu janji Tuhan, Abraham langsung percaya. Oh ya Tuhan, aku percaya Tuhan. Abraham percaya, janji Tuhan ditepati. Kalian sebagai anak-anak Tuhan, janji harus ditepati. Jangan sekali-kali mengingkarin janji. Karena janji itu sudah menjadi andalan orang lain. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati kalian semua. Monggo Mbak Kristi. Mbak. Oke, Ibu Sri. Sebentar aku klik kamera. Oke, terima kasih Ibu Sri untuk firman Tuhannya.
Kiranya firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Oke adik-adik, Kak Vicky mau review sedikit. Jadi tadi janji itu harus ditepati apa enggak? Harus. Harus ya. Karena Kalau nggak bisa ditepati, kasih tahu. Habis itu minta maaf. tapi lebih baik tidak usah membuat janji kalau misalkan kita tidak yakin, tidak bisa menepatinya. Oke, Tuhan Yesus pun tadi sudah memberikan contoh ya, bahwasannya Tuhan Yesus sendiri pun berjanji kepada Abraham untuk memberikan keturunan. Nah, tapi ditepati kan oleh Tuhan Yesus. Oke, tadi udah dicatat semua ya? Adakah yang ketinggalan? Udah, nggak ada. Nggak ada yang ketinggalan ya? Oke deh. Kita mau lanjut aja. Oke, kita tutup firman Tuhan pada hari ini dengan doa yang dipimpin. Saya kembalikan lagi ya ke Ibu Desri. Boleh, Ibu? Iya. Kita akan berdoa dan akan ditutup oleh doa Bapa kami. Yuk. Ayo Kakak Gilbert, duduk yang manis sayang. Ayo. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih setia Tuhan kepada kami, sehingga kami anak-anak-Mu sampai saat ini boleh mendapatkan kesehatan, boleh menerima firman yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajari kami untuk menepati janji kami kepada semua orang, karena Tuhan terlebih dahulu memberikan contoh kepada kami. Karena janji adalah suatu andalan yang diterima oleh orang lain, sehingga membuat orang lain kecewa. Oleh karena itu Bapa, ajari kami untuk tetap menepati janji kami dan tidak sembarangan janji. Sehingga janji kami selalu kami tepati seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang pada saat ini mungkin sedang sakit, apapun yang dirasakan, yang di rumah sakit maupun yang di rumah. Tuhan, Engkau jamah, Engkau berkati anak-anak kami dan kami semua, sehingga kami boleh mendapatkan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan saja. Lewat obat-obatan, lewat dokter yang merawat kami semua. Sehingga kami semua boleh mendapatkan kesehatan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah yang saat ini besok sudah mulai tatap muka, dan ada yang sebagian belum Tuhan. Berikan kesehatan kami semua, supaya kami semua boleh mengikuti tatap muka dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, karena perlindungan dan pertolongan Tuhan saja. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Bapa. Berkati Papa Mama kami, berikan kesehatan Papa Mama kami, supaya keluarga kami menjadi keluarga yang sehat, yang damai, sejahtera, yang datangnya dari Tuhan saja. Tuhan, ampuni dosa dan salah kami, sehingga kami boleh mendapatkan pertolongan yang datangnya dari Tuhan saja. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini dan kami yang secukupnya. Dan ampunilah atas segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Sri untuk firman Tuhannya. Ayo Kak Vicky mau ajak adik-adik semua untuk sama-sama unmute. Kita bilang terima kasih Bu Sri. Tuhan Yesus memberkati. Ayo Kak Vicky hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Sri. Ibu Sri. Memberkati. Memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Sri. Oke, adik-adik. Sri, sami-sami Mbak Bulan, Tuhan berkati. Keren. Oke.
Iya, adik-adik, hari ini Kak Vicky ada banyak banget kendala, tapi Kak Vicky tetap berusaha mempersiapkan yang terbaik untuk ibadah sekolah minggu hari ini bertemu adik-adik. Oke, yang nggak bisa, karena Kak Vicky nggak bisa share screen, jadi Kak Vicky pakai handphone. Oke, adik-adik bisa pin kalau misalkan nggak kelihatan, bisa pin profil Kak Vicky. Jadi ini Kak Vicky mau tunjukin ada aktivitas minggu lalu. Aktivitas minggu lalu adik-adik diajak untuk mengetahui apa yang baik untuk dilakukan dan yang tidak baik dilakukan. Oke, di sini ada Brenda. Brenda memprioritaskan untuk melakukan memimpin doa keluarga agar Brenda bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Oke, hebat nih. Kita lanjut. Di sini ada Bastian. Bastian memilih menata tempat tidur, membantu ibu memasak, memimpin doa keluarga, dan datang tepat. Oh iya, kakak lupa ngerjain aktivitas minggu lalu. Gak apa-apa, Bulan. Nanti yang aktivitas minggu ini dikerjakan ya. Gampang kok, nggak susah. Oke? Sip-sip. Kita lanjut. Apakah ada yang responnya sama seperti Bastian? Oke, di sini ada Ben. Wah, tidak terlalu kelihatan ya. Kita pikir pusat. Tapi kalau dilihat di sini, Ben pun sama seperti Bastian. Dan juga ada Faren. Terakhir ada Dasya. Dari aktivitas ini, Kak Vicky udah lihat berarti adik-adik sudah tahu apa yang baik untuk dilakukan dan apa yang tidak baik dilakukan. Oke. Hebat nih kelas Madya mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik, dengan jelas. Hebat. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk adik-adik kelas Madya. Terima kasih. Sekolahnya 2 semua. Prok. Oke. Aktivitas minggu ini apa ya? Aktivitas minggu ini. Oke. Karena tadi kita di Alkitab ada dibilang hitunglah bintang, banyaknya bintang di langit. Wah. Kali ini kita mau bikin gantungan bentuknya bintang. Oke. Jadi nanti adik-adik diminta untuk memakai kertas origami berwarna kuning atau kertas polos diwarnai warna kuning. Lalu nanti tuliskan di tengahnya, God keeps his promises to, sebagai contoh, God keeps his promises to Gilbert. Seperti itu. Nanti dibolongin di atasnya. Seperti ini. Nanti bisa dikasih tali atau dikasih benang untuk digantung. Gimana? Gampang kan aktivitas hari ini? Oh, kalau Madya mah gampang itu Mbak Vicky. Ini mah gampang ya. Bisa nih kayaknya minggu depan banyak yang ngumpulin ya. Tapi kita lihatin nanti satu-satu. Oke. Kalau ada pertanyaan, janjinya nggak ditulisin Kak apa aja? Nah, itu nanti adik-adik bisa menyampaikannya melalui doa pribadi adik-adik ke Tuhan Yesus. Oke, jadi nanti aktivitas ini hanya untuk pegangan adik-adik. Adik-adik untuk menjadi pengingat bagi adik-adik bahwa Tuhan tuh selalu menepati janjinya kepada anak-anaknya. Seperti itu. Oke ya, ada pertanyaan lagi nggak nih? Nggak ada respon yuk. Ada nggak? Anak Madya hebat, pinter. Gampang ya, jadi udah hebat. Ya, nanti tinggal lihat detailnya. Oke, kita lanjut deh kalau kayak gitu. Oke, kita masuk ke persembahan mingguan. Ini Kak Vicky kayaknya nggak yakin bisa di-scan. Nanti adik-adik bisa minta tolong mama papa aja ya untuk scan QR-nya ataupun untuk transfer ke rekening gereja. Kita langsung naikkan pujian aja ya. Burung pipit tidak menabur. Nabur. Oke, Mas Ian. Burung pipit.
burung pipit. Burung pipit tidak menabur, tapi diberi makan. Bunga baku tidak meminta, Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Oke, aduh Kak Vicky minta maaf lagi nih kalau misalkan tadi ada salah-salah nada, gak apa-apa ya. Oke, Kak Vicky mau minta adik-adik, ada yang mau pimpin doa persembahan? Boleh langsung raise hand. Doa persembahan. Oke, Dira, silakan pimpin doa persembahan, Dira. Thank you. Tuhan Yesus, kami mau berdoa. Terima kasih telah memimpin kami agar kami bisa sampai sejauh ini. Tuhan, sekarang tolong terimalah persembahan kami dan kami akan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Dira, untuk doa persembahannya. Oke, kita review sekali lagi. Tadi kita belajar tentang siapa sih? Abraham. Abraham. Terus janji Tuhan kepada Abraham apa? Abraham dapat keturunan. Kalau Abraham bisa memiliki bintang, keturunan Abraham akan sebanyak bintang-bintang itu. Hebat nih berarti Bu Dea, anak-anak Tasmadi. Aduh. Kalau anak Oke. Ada yang tahu nggak nih kita mau nyanyi lagu apa sebagai lagu penutup? Nggak tahu. Abraham. Bapak Oh, Abraham. siapa tuh yang bilang tadi? Brenda ya? Oke. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu. Bapak. Hamid, Kak. Oke. Ayo Mas Tian. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar langsung duduk. Sekali lagi, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar, langsung duduk, teng-teng. Oke, putar-putar langsung duduk. Kita mau langsung doa penutup. Habis itu kita mau foto bersama. Ayo, apakah ada yang mau jadi volunteer untuk pimpin doa penutup? Langsung raise hand. Ayo. Kak Vicky hitung sampai 3. Kalau nggak ada yang raise hand, Kak Vicky pilih ya. Udah raise hand. Siapa? Sorry. Tisha udah raise Oh, hand. Tisha raise hand. Oh iya, oke. Tisha, boleh pimpin doa. Maaf, Kak Vicky nggak kelihatan.
Tisha, silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami sudah selesai sekolah minggu, berkati kami agar bisa menjalani aktivitas kami yang lain. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sekarang semuanya tolong di on Foto-foto. Kita mau foto bersama. Mas Estu, boleh minta bantuannya, Mas? Kakak Tian boleh ikutan muncul nih. Oke, Bapak Estu. Bapak Estunya mana nih? Nggak kedengeran. Bapak Estu. Bapak Estu. Apa nih? Oh, Kak Vicky yang hitung. Oke deh. Ayo semuanya siap yuk. Gayanya mau kayak gimana nih? Bebas deh ya. Oke. Oke, kita tahan ya. Kak Vicky hitung sampai 3. 1, 2, 3. Gimana Bapak Estu sudah? Udah lah ya. Oke deh. Sekali lagi yuk. Kayaknya yang keren. Anak-anak Tuhan Yesus cool. Oke, Kak Vicky itu sampai 3. 1, 2, 3. Oke, Mas Estu sudah? Oke, nah, ini sudah. Oke, siap. Adik-adik, Kak Vicky sebelum tutup, mau mengingatkan untuk terus jaga kesehatan ya. Kalau keluar itu harus pakai masker. Dan jangan lupa rajin cuci tangan. Oke, minum vitamin. Dan lebih baik sih di rumah aja ya, nggak usah kemana-mana. Oke? Oke deh, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Terima kasih, Kak.